alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa ikhwani fil saudara-saudaraku asatidzah, para pendidik, para pengajar, para pejuang ilmu, pagi hari ini alhamdulillah walaupun diselimuti oleh dinginnya pagi ya, dan bercampur dinginnya AC, namun tidak menyurutkan niat kita untuk melaksanakan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, yaitu membaca surah Al-Kahfi. Yang mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Kahfi Allah mengganjar kita, membalas kita dengan balasan yang surga dan pahala yang berlipat ganda, serta salah satu keutamaannya adalah man qara'a surat Al-Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi akan selamat dari fitnah dajjal. Karena banyak orang yang banyak orang yang sulit untuk menghindar dari fitnahnya dajjal. Bagaimana tidak? Orang-orang yang sebelum pencoblosan banyak yang menerima amplop-amplop dari calon legislatif. Bagaimana dengan fitnahnya dajjal? Fitnah amplop aja nggak sulit menghindari, enggak? Serangan fajar. Iya Pak, jangan lupa ya gitu kan. Pas dibuka 150.000 satu amplop, lumayan itu. Nah, bagaimana lagi dengan dajjal yang menawarkan surga-surga yang yang lebih luar biasa lagi. Mungkin orang-orang yang menyogok kita dengan amplop isinya 150.000 saja sudah membuat kita tak berdaya. Bagaimana dengan dajjal yang dia punya kemampuan luar biasa, bisa menumbuhkan pohon yang kering kerontang, bisa menghidupkan orang di dalam kubur, bisa menghidupkan orang yang mati, dan bisa menumbuhkan buah-buahan dan lain-lain, bisa menurunkan hujan. Nah, itu akan lebih dahsyat lagi. Mudah-mudahan kita selamatkan dari fitnah dajjal akhir zaman. Nah, pada kali ini insya Allah saya akan membacakan atau mengingatkan kepada kita semua, terutama untuk anak pribadi, bahwa ada 6 hak seorang muslim, yaitu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Ya. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Ya. Jangan, di dalam riwayat lain ada 5. Nah, ini terkadang hak-hak sebagai sesama muslim kita tidak melaksanakan atau tidak menjalankan. Terkadang permasalahan yang sepele padahal itu mengandung keutamaan yang besar, atau diajarkan, atau dengan kata lain sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak menjalankan. Yang pertama, Pak, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, engkau ucapkan salam. Mungkin terkadang kita mengucapkan salam namun kepada orang yang kita kenal saja. Dan sunnah yang telah hilang adalah kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Yang kita kenal pun kadang-kadang kita tidak mengucapkan salam. Bagaimana dengan orang yang tidak kenal? Wajarnya. Maka kalau kita bertemu dengan saudara kita, ya baik kita kenal, satu kantor, ya, satu ruangan, satu sekolah, kita ucapkan salam. Bagaimana contoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berdua berjalan, hanya terhalang oleh pohon, mereka berjalan di samping kiri dan kanan, mereka terpisah oleh pohon. Ketika bertemu lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian berjalan lagi, terhalang lagi oleh dinding, padahal hanya kecil gitu kan, atau pohon. Kemudian mereka Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ini contoh dari para sahabat ridwanullah alaihim yang jarang kita praktekkan. Mungkin kita mengucapkan salam di pagi hari doang gitu kan, siangnya tidak. Mungkin kita keluar dari ruangan, mau ke toilet, masuk kelas,
masuk masuk ruangan itu tidak salam lagi karena sudah salam tadi. Nah itulah jadi bukannya lebay ya orang yang bolak-balik ruangan salam lagi ya kan bukan bikin capek tapi itu melaksanakan sunnah Nabi SAW. Maka kita laksanakan sunnah yang ringan ringan di mulut, ringan kita ucapkan tapi berat kita lakukan. Maka ketika kita bertemu dengan saudara kita ucapkanlah salam ya dengan siapapun. Kemudian ada ulama yang mengecualikan kalau kita bertemu dengan akhwat masih muda sudah cantik mutawatir gitu kan disepakati oleh semua orang bahwa itu cantik banget. Sekiranya kita mengucapkan salam dan dia menjawab salam kita nggak bisa tidur maka nggak usah gitu kan. Itu ada ulama mengatakan begitu. Jadi kalau ketemu sahabat ketemu pemudi gitu kan akhwat masih muda banget cantik disepakati oleh semua orang itu cantik. Jadi nggak apa-apa kita cekin ya, khawatir hati kita terkena fitnah goyang gitu. Jadi nggak apa-apa kalau itu lewatin gitu kan. Kecuali perempuan-perempuan yang teman kita gitu kan, ya istilahnya udah kenal gitu kan, yang nggak bikin deg-degan gitu kan. Tapi kalau wah ini kayaknya orang Bali ibaratnya gitu kan, bisa jadi artis masuk sekolah ini mau daftar gitu kan, udah nggak apa-apa Mas Diki lewat aja cuek. Harusnya marketing, lebih PDB. Nah jadi gitu ada ulama yang mengecualikan ya sekiranya seorang bertemu dengan seorang sahabat, seorang akhwat yang luar biasa ini disepakati kecantikannya dan takut hati kita terfitnah maka jangan sampai nggak apa-apa kita tidak mengucapkan salam karena suara wanita bukan aurat tapi terkadang ketika keluar suaranya apalagi dia jamilah gitu kan cantik maka akan terngiang-ngiang gitu ya maka tapi nggak apa kita lewatin aja kalau yang itu katanya. Kemudian wa idza da'aka wajibhu. Kalau dia mengundang maka kita jawab, kita hadiri undangannya. Ya, misalkan kita diundang oleh teman kita, ayo makan di rumah gitu kan. Kita hadiri undangannya. Selama tidak ada halangan uzur syar'i, tidak ada halangan, tidak ada kendala di jalan gitu kan, maka kita hadiri undangannya. Lain lagi kecuali undangannya yang mengandung ada maksiatnya gitu kan, mungkin menghidangkan minuman yang juga haram atau ada ikhtilat yang luar biasa atau ada yang bikin pokoknya ada unsur-unsur haramnya nggak apa kita tidak menghadirinya. Kalau undangan itu syar'i kemudian makan-makan atau mau apa gitu kan maka kita hadiri undangannya. Kemudian apabila dia ini random ya mungkin takut saya lupa. Apabila dia saat bersin, apabila dia sakit, wa idza marido fa'udhu. Kalau dia sakit, maka hendaklah dijenguk ya. Keutamaan menjenguk orang sakit yaitu didoakan oleh 70 ribu malaikat ya. Ini sakit yang apa ya? Enggak pilih-pilih sakit sebenarnya. Artinya enggak mesti sakit yang berat. Sakit ringan pun ya demam doang gitu kan, nggak apa-apa kita menjenguk saudara kita, bawa jeruk sekilo gitu kan, melon sebelah nggak apa-apa, semangka sebelah nggak apa-apa itu kan, seprapat, jangan lupa lengkengnya tambahin gitu kan, nggak apa-apa atau nggak bawa apapun nggak apa-apa. Intinya kita mendoakan teman kita yang sedang sakit, mendoakan dan mengunjunginya itu suatu kebahagiaan bagi orang yang sedang sakit. Ya. Idza marido fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Meskipun cuma cantengan gitu kan atau sakit gigi ya kita jenguk, nggak mesti nunggu dia tipes atau nunggu dia demam berdarah gitu ya. Sakit yang ringan pun gitu kan kita jenguk teman kita. Kemudian wa idza mata wa idza tansohaka tansohlahu, kalau dia minta nasihat atau talabun nasihat maka ini jarang juga kita mungkin merasa gimana ya atau malu atau gimana ya. Ya, kita ya bukan anak terbatas pribadi gitu kan. Kenapa kita tidak pernah minta nasihat kepada teman kita? Padahal kita sendiri sering putur, sering galau, sering resah, gundah dan gulana. Kenapa kita tidak minta nasihat kepada teman kita yang mungkin dia lebih kuat, lebih strong gitu kan, sedang baik-baik saja. Terkadang kita memendam masalah sendiri. Mungkin inilah yang disebut laki-laki tidak bercerita gitu kan. Lelaki tidak bercerita. Tahu-tahu spotnya pinggir kali mancing. Jadi jarang ya kita minta nasihat kepada teman kita.
Padahal bisa jadi ketika kita galau, ketika kita gundah, kita tidak kita memendam, kita jangan memendamnya sendiri, minta nasihat kepada teman kita. Jadi kalau teman kita sudah datang minta nasihat, ya sih tolong nasihati saya putus gitu kan, malah salat berjamaah, kemudian jarang puasa, jarang salat malam, tolong nasihati saya sih. Meskipun kita banyak kekurangan, orang mendatang minta nasihat kepada kita, fansahlah, berikan nasihat. Ya begini ya. Misalnya ya sih, kalau engkau ingin mudah melaksanakan salat tahajud, tinggalkan maksiat sedikit demi sedikit. Ya. Kalau engkau ingin mudah bersedekah, begini gitu kan. Jangan pelit untuk menasehati, jangan menipu teman kita. Dalam artian jangan menutup-nutupi sesuatu yang kita tahu dan kita tidak beritahu kepada teman kita. Itulah makna fansahlah, berikan nasihat kepada teman. Jadi kalau kita tahu jangan sembunyikan. Jangan gara-gara kita takut kehilangan dunia, kemudian kita tidak memberinya nasihat. Ya. Jadi, bahkan saya punya pengalaman, Ustaz, saya mau nanya begini kan, itu tentang waktu itu apa ya? Itu murid privat gitu kan. Dia minta nasihat di depan orang tuanya. Jadi, ini agak menyindir orang tuanya. Entar dulu jawabnya ya. Maksudnya saya mau nunggu orang tuanya ke dalam gitu kan. Nah ini, jadi saya jelaskan dengan ya, oh ini begini gitu kan. Mungkin dia sebenarnya intinya ingin meminta nasihat kepada saya tentang orang tuanya yang begini. Saya juga agak takut gitu kan. Saya nunggu orang tuanya ke dalam dulu itu lagi ngajar. Pas dia orang dalam baru kasih tahu gitu kan, kalau masih tahu gitu. Kalau di depan orang tuanya gak enak juga gitu. Maka panslah gitu kan. Kemudian apa lagi Ustaz Rami? Wa idza atisha fahamidallah fasammithu ya. Kalau dia bersin dan mengucapkan hamdalah, maka doakan ya. Kalau dia bersin tidak mengucapkan hamdalah, maka kita tidak ada kewajiban untuk mendoakan. Kalau dia setelah bersin mengucap hamdalah, baru kita doakan. Ya, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Kemudian apa lagi? Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, maka iringi jenazahnya. Ya, ini dia yang terlupakan oleh kita. Mungkin kita kepada saudara kita, tetangga kita, mungkin hanya sebatas apa? Hanya sebatas bertakziah, rumahnya lantas pulang. Jadi kalau kita ingin mendapat kesempurnaan pahala, bertakziah kemudian mengiringi jenazahnya, kita akan mendapatkan 2 qirat pahala, yakni 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya, kalau kita 2 qirat berarti 2 gunung Uhud. Maka iringi jenazah saudara kita, iringi jenazah teman kita sampai ke kuburannya, maka itu lebih sempurna dan lebih baik lagi. Akan mendapat 2 qirat atau 2 pahala yang sebesar 2 gunung Uhud. Ya. Dengan melaksanakan hak-hak Muslim antara satu dan yang lainnya, mudah-mudahan kita semakin sempurna menjadi seorang Muslim. Karena seorang Muslim tidak hanya sebatas penamaan, tidak hanya sebatas KTP, namun dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariat-syariat, maka dari situlah kita akan belajar untuk lebih sempurna lagi atau lebih baik lagi menjadi seorang Muslim. Nah, saya selaku orang yang berbicara, tentu man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Ya, namun tidak menyurutkan saya untuk memberikan nasihat kepada kita semua yang ada di sini. Apalagi jadi minta, itu artinya salah satu wa idza stamsahaka fansahlah. Kalau nggak dikabulkan, berarti saya sudah mengabaikan salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan tausiah ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Allah Taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazi Firman atas penyampaian
pada hari ini terkait dengan 6 hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Luar biasa ya, menjadi vitamin baru untuk kita semua yang mungkin kita lupa dengan hak ini. Ya, hari ini kita diingatkan kembali. Terutama nih ya hal sepele aja terkait salam. Ya, apalagi saya sering pipis keluar masuk gak salam. Ya, baru datang gak salam ya karena lupa. Tat, jangan di Nah, itu teman-teman. Alhamdulillah hari ini terima kasih Tat atas penyampaian yang luar biasa ya. Kemudian apa perlu dibuka pertanyaannya? Nggak cukup. Oke, insyaallah selanjutnya kita akan santap bareng, sehat bareng, santap bubur ayam. Dan setelah itu insyaallah kita akan berkumpul di lapangan. Yang main ataupun yang belum main tetap kumpul di lapangan ya. Kita akan main futsal bareng-bareng. Kalau seandainya masih ada waktu luang setelah futsal, kita akan ada volley brutal. Oke, dengan tim yang sama ya. Di futsal timnya seperti itu, di volley brutal juga timnya seperti itu. Demikian. Mungkin dari Ustadz Oman ada yang mau ditambah terkait ini? Cukup. Iya. Cukup ya. Ustadz Hirman, tolong pimpin doa Tat biar berkah kepada Ustadz Hirman. Silakan. Doa penutup Tat. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, setelah kita awali dengan al-kahfi, kemudian tausiah Ustaz Firman, kita awali kembali dengan bersama-sama berdoa. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kita di hari ini, hari dan nanti bisa berlibur dengan keluarga tercinta yang masing-masing, yang optimalkan rinduan yang sedang memuncaknya. Amin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عنا لستر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.